Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat Bitcoin masih sepertinya struggling untuk bisa mendapatkan momentum. Terutama kalau kita melihat selama 24 jam terakhir, pergerakan dari Bitcoin cenderung sangat-sangat terbatas dan kita tidak melihat ada volume yang berarti. Tetapi menurut saya, hal ini tidak akan bertahan lama, teman-teman, karena minggu depan kita akan mendapatkan banyak sekali event dan juga data yang cukup penting yang bakalan dirilis dari Amerika Serikat yang kemungkinan besar bakalan kembali menghasilkan volatility. Kita juga bakalan membahas apa saja event dan datanya, diikuti apa yang kira-kira bisa kita expect terjadi berikutnya di Bitcoin. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, per 24 jam terakhir kita melihat crypto total market cap itu berada di angka 3,31 triliun dolar atau naik sekitar 0,62%. Nah, kalau misalnya kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya sebenarnya mix. Sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah. Yang mengalami penurunan rata-rata nggak signifikan, hanya sekitaran 0, sekian persen, sedangkan yang mengalami kenaikan ranging antara 1, sekian persen hingga kurang lebih 8%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Cardano dengan kenaikan 8,87% ke 1 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, kita mau cek dulu untuk perkembangan liquidation heatmap. Nah, saya mungkin bisa memberikan semacam berita yang tergolong positif lah ya. Bahwa untuk sementara, kita sudah melihat akan ada sedikit lebih banyak titik likuidasi yang berada di atas harga Bitcoin sekarang daripada di bawah. Ini kalau kita berbicara di range 80 sampai kurang lebih 110 ribu dolar. Kalau ditanya soal jumlahnya, sekarang itu sedikit lebih banyak berada di atas harga sekarang daripada di bawah. Namun, teman-teman, kalau kita zoom in ke 2 minggu terakhir, maka kita juga bisa tahu bahwa masih ada tumpukan likuidasi yang berada di bawah angka 90.000. Pertanyaannya, apakah sebelum kita akan menjemput likuidasi yang berada di atas, kita bakalan terlebih dahulu menjemput yang berada di bawah? Sama seperti apa yang kita lihat terjadi di tanggal 7 Januari kemarin, teman-teman. Saya sampaikan pada saat itu ketika Bitcoin berada di angka 98.000, ada potensi market maker harusnya bisa mencoba untuk mendorong sedikit di atas 100.000 dolar untuk kemudian memancing orang-orang untuk melakukan leverage long. Itu bisa menjadi liquidity untuk para pemain besar yang mau melakukan short, sekaligus juga meliquid dulu orang-orang yang mempunyai titik likuidasi di atas angka 100.000, barulah kita bakalan dibanting lagi di bawah 97 untuk meliquid orang-orang yang berada di bawah 97.000 dolar sampai bahkan ke angka 91 kemarin. Jadi teman-teman, sekarang pertanyaannya, apakah kita akan meliquid dulu orang yang di bawah, baru kita akan naikkan lagi ke atas? Nah, kita bakalan bahas nanti dari segi probabilitas ketika kita sudah masuk ke chart. Tapi ini adalah perkembangan untuk sementara. Jadi ini kenapa saya kategorikan sebagai sebuah berita yang baik. Karena kalaupun kita akan drop lagi ke bawah, maka harusnya, ya ini opini saya pribadi ya teman-teman, harusnya penurunan tersebut sudah akan sangat terbatas. Maka dari itu ini udah saya sampaikan dari berminggu-minggu yang lalu ya, bahwa worst case scenario bagi saya adalah Bitcoin hitnya ke angka 90 sampai 85.000 dolar. Itu adalah range yang menurut saya akan menjadi worst case scenario. Dan sampai dengan hari ini saya masih memegang pendapat saya tersebut. Oke, jadi itu yang pertama yang perlu teman-teman ingat. Nah, yang kedua, kita pengen tahu sebenarnya apa yang mendasari kemudian Bitcoin sepertinya kesulitan ya, struggling gitu untuk mendapatkan momentum. Itu juga dikarenakan kita melihat ada outflow yang terjadi selama beberapa waktu terakhir di spot Bitcoin ETF. Dari tanggal 9 Januari dan juga 11 Januari, kita melihat secara total itu selalu terjadi outflow. Data terbaru di tanggal 11 Januari, itu ada BlackRock yang menjual 1.930 Bitcoin.
Sedangkan di tanggal 9 Januari kita mendapatkan ada Fidelity, ada BlackRock, ARK Invest, itu sama-sama semuanya mendapatkan outflow dan angkanya ribuan Bitcoin. Nah, untuk mendukung tesis bahwa kita telah menemukan bottom dan akan segera membentuk higher high, kita perlu sekali lagi adanya konsistensi dari segi inflow melalui spot Bitcoin ETF. Dan untuk saat ini, kita masih sepertinya struggling untuk mendapatkan konsistensi tersebut. Sehingga kita melihat Bitcoin selama kita bisa katakan beberapa minggu terakhir itu sebenarnya cenderung hanya mendapatkan semacam konsolidasi. Kita harapkan ya minggu depan bisa menjadi minggu di mana kita mengawali lagi sentimen positif dan juga kita melihat ada konsistensi lagi dari segi inflow spot Bitcoin ETF. Itu juga mungkin sedikit banyak akan dipengaruhi oleh apa yang saya sampaikan tadi di awal video, bahwa minggu depan kita akan mendapatkan banyak sekali data dan event ekonomi yang cukup penting yang bakalan dirilis dari Amerika Serikat. Kalau kita lihat, di tanggal 14 Januari saja atau hari Selasa nanti, kita sudah akan mendapatkan data core PPI dan juga PPI month on month. Jadi intinya, teman-teman, minggu depan itu adalah minggu yang penuh dengan data yang berkaitan dengan inflasi. Kalau misalnya minggu kemarin kita mendapatkan data yang berkaitan dengan labor market atau tingkat pengangguran, minggu depan itu saatnya untuk inflasi. Yang tentunya tidak kalah penting untuk dipantau karena sekali lagi ini akan menentukan apa yang kira-kira bakalan dilakukan oleh The Fed berikutnya. The Fed kan tugasnya dua, itu hanya untuk mengontrol tingkat pengangguran dan juga mengontrol angka inflasi. Sehingga tentunya minggu ini juga akan menjadi semacam spotlight gitu ya, semacam saat di mana para investor akan kembali fokus gitu, melihat apa yang sedang terjadi di perekonomian Amerika dan tentunya mereka akan mengambil keputusan atas dasar data tersebut. Setelah Selasa ada data PPI month on month, kita juga akan melihat data core CPI dan juga CPI sekaligus di hari Rabu tanggal 15 Januari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dan ini menurut saya akan menjadi highlight utama untuk minggu depan. Nah, teman-teman, negatifnya adalah untuk sementara ekspektasi CPI itu masih akan keluar di angka 2,9% atau masih diekspektasikan terjadi kenaikan sebesar 0,2% dari angka terakhir. Tapi menariknya, core CPI-nya justru diekspektasikan mengalami penurunan. Nah, menurut opini saya pribadi, idealnya kita mau melihat CPI ini antara stay di angka yang sama atau di angka 2,7%, atau setidak-tidaknya kalaupun naiknya cuma ke 2,8%, artinya masih lebih baik daripada ekspektasi, atau yang paling ideal dan tentunya mungkin bisa membuat market ngepump, itu adalah jika CPI-nya justru mengalami penurunan. Itu akan menjadi sesuatu yang di luar ekspektasi dan kemungkinan akan mendapat sambutan yang cukup baik dari market. Karena salah satu yang membuat investor sekarang merasa cautious gitu ya, waspada, itu adalah karena adanya pemikiran bahwa ada kemungkinan inflasi itu akan segera kembali rebound dan terus akselerasi naik lagi. Artinya itu akan membuat The Fed kemungkinan besar berpikir keras dan berpotensi untuk menurunkan persentase penurunan suku bunga di Amerika Serikat. Nah, kemudian juga ada crude oil inventories di pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di hari yang sama dengan data CPI. Diikuti hari Kamisnya akan ada core retail sales, kemudian initial jobless claim, Philadelphia Fed Manufacturing Index, dan juga ada retail sales yang bakalan dirilis serentak di 20.30 waktu Indonesia Barat, tanggal 16 Januari hari Kamis. Hari Jumatnya kita mendapatkan beberapa data tetapi hanya terkategori medium impact. Jadi, minggu depan, start dari hari Selasa saja, itu kita sudah mendapatkan data yang penting. Jadi full, Selasa sampai dengan hari Kamis. Ya, Jumat tetap ada data yang cukup penting, tapi itu masih medium impact. Yang menarik itu dari Selasa sampai dengan Kamis. Tapi saya rasa untuk volatilitas pasti akan terbawa sampai hari Jumat nanti. So, bersiap teman-teman kalau misalnya kalian merupakan traders, scalper, harusnya kalian akan bisa menemukan semacam peluang lah
at least untuk scalping di minggu depan, karena kemungkinan bakalan ada volatility. Nah, sebagai penutupnya, kita bakalan membahas bagaimana price action Bitcoin. Apa yang sedang terjadi selama 24 jam terakhir tentunya tidak terlalu signifikan ya, karena secara overall kita hanya mendapatkan pergerakan yang bisa kita katakan sideways. Dari kurang lebih range 95 ribuan sampai kurang lebih 93.800-an. Nah, lalu pertanyaan 1 juta dolarnya adalah, kira-kira apa yang bakalan terjadi ke Bitcoin berikutnya? Nah, menurut saya teman-teman, pergerakan yang terjadi selama beberapa hari terakhir ini sebenarnya tidak membawa confidence sama sekali buat saya. Tidak ada satu clue yang menurut saya sangat signifikan yang bisa saya jadikan sebagai pedoman untuk menentukan senario mana yang mempunyai probabilitas lebih tinggi, naik atau turun gitu ya. Sebenarnya tidak ada yang terlalu convincing gitu ya, atau tidak ada yang terlalu meyakinkan clue-nya. Tetapi, kalau misalnya kita melihat dari segi pure price action, maka ada beberapa hal yang mungkin bisa kita identifikasi. Yang pertama adalah, kalau misalnya teman-teman lihat di time frame kecil, ada satu hal yang sebenarnya positif yang terjadi, yaitu adalah setelah kita berada di struktur bearish selama beberapa hari dan terus membentuk lower low dan juga lower high, untuk pertama kalinya, kita sepertinya telah berhasil untuk break dari struktur bearish-nya dengan breakout di atas area lower high terakhir. Which is ada potensi kita telah break dari struktur bearish-nya dan sekarang in the short term berpotensi untuk membentuk struktur bullish. At least ya teman-teman, atau setidaknya membentuk 2 wave ke atas seperti ini atau bahkan bisa aja 3 wave. Yang kedua juga, selain daripada kita berpotensi untuk break dari struktur bearish-nya, kita juga berpotensi memvalidasi pattern reversal. Tergantung ya, teman-teman anggap ini sebagai pattern apa. Kalau misalnya kalian mau sebut ini sebagai double bottom, bagi saya itu juga oke. Neckline-nya ada di sini, kita sudah break di atas area neckline itu. Kalau kalian anggap ini sebagai semacam inverse, head and shoulder, ya kan? Ini juga fine menurut saya, dan sepertinya neckline-nya juga telah berhasil kita jebol. So, teman-teman, kalau misalnya ditanya untuk sekarang ya, berdasarkan pure price action, saya lebih condong ke arah bahwa kita in the short term bakal melihat ada pergerakan yang bullish. Tetapi, itu bukan berarti kita telah berhasil untuk menyelesaikan koreksi selama berminggu-minggu di sini, dan akan langsung breakout ke all-time high yang baru. Oke? Masih jauh dari itu. Masih terlalu prematur bagi kita untuk menyatakan bahwa koreksi kita selama berminggu-minggu terakhir telah usai. Tetapi menurut saya, at least akan ada semacam relief rally ke atas. Walaupun kita sebenarnya sudah bisa mengkategorikan ini sebagai semacam relief rally, tetapi bagi saya ini mungkin masih belum cukup. Itu kalau menurut opini saya ya. Dan at least menurut saya kita akan break lagi di atas area high terakhir di 95.800. Targetnya di mana? Targetnya kalau kita mungkin bisa lihat di time frame yang lebih besar, di 1 hour, kita bisa ketemu dengan area resistance itu terdekat ada di sekitaran 96.000, teman-teman. Ini bisa menjadi target pertama ya, 96.000 sampai 96.500. Kalau itu berhasil kita break, saya rasa target terakhirnya bisa sampai ke kurang lebih area 98.000 dolar. Tetapi ketika kita sudah sampai di area tersebut, itu mungkin bisa menjadi saat di mana kita harus fokus dan melihat bagaimana reaksi market pada saat itu. Kalau rupanya kita langsung kembali sell off dan mendapatkan konsolidasi, maka ini bisa jadi berarti awal lagi bagi kita untuk melihat sell off di Bitcoin dan kemungkinan akan break di bawah angka 90.000 menuju ke area yang sudah kita pantau selama berminggu-minggu terakhir yang saya sampaikan menjadi area worst case scenario, yaitu adalah 85 sampai 90.000 dolar. Dan hal yang serupa dengan apa yang kita lihat di sini itu sebenarnya bisa terulang di sini, teman-teman.
Kalau kalian lihat di sini, sebenarnya ya mirip aja. Kita mendapatkan sell-off yang sangat signifikan. Kemudian ada relief rally. Di sini ada dalam bentuk 3 kali percobaan gitu ya. Atau 3 wave lah kalian sebutnya. Dan baru kemudian kita membentuk breakdown lagi. Sama juga, hal yang serupa bisa kita lihat di sini. Kita mendapatkan sell-off yang sangat kencang. Kita bisa aja kemudian mendapatkan 2 atau bahkan 3 wave gitu ya. Relief rally dan baru kita kembali mendapatkan sell-off. Nah, hal yang bisa menginvalidasi senario bearish ini adalah jika kita berhasil untuk breakout di atas area trendline yang terbentuk di sini. Oke. Ideally, breakout di atas trendline sekaligus breakout di atas angka 100.000, start konsolidasi. Nah, ini mungkin bisa menginvalidasi senario bearish kita dan kita bersiap untuk breakout ke area higher high yang baru. Tetapi sebelum hal ini terjadi, maka kita masih harus mengatakan bahwa untuk sementara belum ada bukti di time frame besar bahwa buyers yang mendominasi. Tapi kalau untuk short term, gitu ya, dengan ada beberapa hal yang tadi saya sebutkan, alasan yang tadi saya sebutkan, maka saya sekarang short term condong untuk mengatakan persentasenya lebih tinggi kita akan bisa mendapatkan rally dari sini. Minimal menuju ke area 96.000 sampai 96.500. Target terakhir kemungkinan ke kurang lebih area 98.000 dolar. Nah, jika kita rupanya sell off dari sini dan start mendapatkan semacam bearish continuation pattern, berarti skenario tersebut terinvalidasi. Jadi saya rasa itu saja teman-teman yang perlu saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Pastikan teman-teman untuk tidak memaksa masuk ke market ketika kalian tidak menemukan setup yang rapi, yang sesuai dengan keinginan kalian, yang menghasilkan risk to reward ratio yang baik. Tidak ada kewajiban bagi kalian untuk setiap hari berada di market, karena kadang-kadang less is more. Itu aja. See you in the next video. Bye-bye.